Hai hai, welcome to vlog yang kelima. Di vlog yang kelima ini, aku ingin mereview dulu 5 challenge kita yang sudah dijalanin beserta dengan nilainya untuk bulan kemarin. Yang pertama itu meditasi. So it's been good for meditate every morning for 5 minutes, and I don't really feel any different, but kadang lebih ceria aja gitu harinya dan lebih semangat gitu. Biasa kita ngantuk kali ya, itu mungkin berkurang, nggak tahu berhubungan atau enggak, tapi aku lebih jarang ngantuk sekarang di kantor. Terus cara berpikirnya juga lebih enak, lebih santai, nggak ada perasaan-perasaan kayak unhappy gitu. Karena pas meditasi itu selalu mikirnya sesuatu yang happy dan bagaimana supaya kedepannya tuh lebih happy lagi gitu. Nilainya untuk bulan kemarin masih 90%, because bisa dibilang 95%. Tapi kenapa aku kasih 90%? Karena kualitasnya juga kurang. Secara kuantitas aku dapat nilai 95%, tapi secara kualitas mungkin hanya 80 maybe. Ya, so nilainya 90%, which is good. Not sleep again after 5:30, karena di sini aku bangunnya aku tentuin 5:30. Tapi sebenarnya aku tuh otomatis bangun jam 5, malah kadang jam 1, jam 3 itu selalu terbangun. I don't know why, I'm still searching on it, but dari kualitasnya ketika kita bangun, ketika kita bangun dan cek jam udah 5:30, lewat dari 5:30, dan kita nggak tidur lagi, itu bikin kita langsung merasa kita menang melawan rasa malas, melawan iblis pertama dalam hari itu gitu. Jadi ada perasaan menang dalam hari itu. Jadi kita awali dengan kemenangan pertama gitu. Walaupun sebenarnya secara tujuan, karena aku sering bangun jam 5, which is itu sebelum 5:30, dan aku boleh aja tidur lagi, dan mostly aku tidur lagi. Kalau jam 5 bangun, mostly aku tidur lagi. Dan itu kayak terasa nggak enak aja gitu. Bangun jam 5 terus aku tidur lagi, sementara jam 5:30 harus bangun lagi gitu. Ngerasa ada sesuatu yang harus kulawan gitu. Padahal ya sebenarnya secara challenge it's okay, but secara bukan mental secara experience itu ada something yang mengganjal gitu dan gak enak gitu. And then one video, nilainya tadi 85 secara kualitas dan kuantitas ya. One education video every week. Secara nilai 70, because not every week I did that.
actually only 2 weeks that I had education video, but why I put 70 on my grade? Because even though I'm not watching the video, I watching something also educate me as a person. Jadi walaupun aku nggak nonton video yang aku targetin, tapi aku menyempatkan diri untuk nonton edukator yang live ataupun on YouTube yang menurutku itu video edukasi juga gitu. Jadi aku kasih nilai 75. And dan ini menarik ya, maksudnya kalau misalkan kita punya sebuah challenge seperti ini, kalian bisa gunakan untuk entah itu untuk mengembangkan keahlian yang memang sebenarnya kalian udah punya basicnya, tapi kalian perlu asah lagi, sehingga ini bisa menjadi faktor cuan tambahan, ataupun kalian bisa mempelajari atau menonton video edukasi yang berkaitan dengan main job kalian, pekerjaan utama kalian, sehingga kalian bisa lebih intelligent on your job and then more mature on your job. And then the fourth challenge that I made is deleting photos or email yang unnecessary, yang nggak perlu. Aku masih put my score 50 because sometimes I forget, because ini daily kan, niatnya itu daily. In daily we can delete 5 until 10 photos or email, but I don't know why I cannot do that. Faktor utamanya sebenarnya lupa, tapi I'm not sure, karena lupa itu sebenarnya bukan faktor kan, ada sesuatu yang di belakang lupa itu gitu loh. Mungkin menurutku karena terlalu meremehkan, karena ini tugas kecil, nggak nyampe 1 menit pun bisa kita lakukan gitu kan. Tapi why we cannot spare 1 minute in our life to do this task? Itu kan berarti kan aku meremehkan, dan itu memang sesuatu yang aku ingin bangun terhadap diriku supaya tidak meremehkan sesuatu yang kecil seperti itu. And the fifth things that I need to do is catat pengeluaran dan pemasukan, expense and income. I put score 70 because secara kualitas sebenarnya pengeluaran dan pemasukan aman tercatat, tapi aku men-challenge diriku ini untuk melakukannya tiap hari, bukan kayak pas ingat aja, bukan. So karena aku nggak melakukan itu, dan hampir 30-40% aku tidak melakukannya tiap hari. Kalau dari 30 hari mungkin berarti sekitar 9 sampai 12 harian aku nggak melakukan itu. Jadi ya gitu nilainya. Okay. And for the next week, aku akan mencoba sebuah tantangan baru, tapi mungkin tidak terlalu intens. Ini mingguan, jadi ini challenge ke-6, yaitu melakukan sesuatu yang menyehatkan dirimu.
entah itu pastinya olahraga ya, entah itu workout yang dari video ataupun dari app ataupun anything. Tapi aku kayaknya pengen fokusin satu, aku mau belajar boxingnya, karena I've been doing that and aku ngerti caranya latihan sendiri. Jadi dulu pernah ikut kelas Muay Thai dan aku rasa itu kayak berasa aja gitu, dari latihannya itu kita bisa berasa keringatnya gitu. Jadi mungkin aku akan lakuin tuh. Masalah kualitas dan kuantitasnya 1 minggu 1 kali, tapi untuk menitnya aku masih belum bisa menentukan. Mungkin nanti kita upgrade ya, karena challenge ini harus ada upgrade-nya tiap hari. Misalkan meditasi kita cari cara yang meditasi yang benar seperti apa, nonton video edukasi. Dulunya nggak pakai time, sekarang kita pakai time minimal berapa menit atau berapa jam seperti itu. Dan ya seenggaknya kita mencoba 1% lebih baik daripada hari sebelumnya. Kalau misalkan 1% 1 hari, berarti di akhir tahun kita bisa meningkat 37 kali lipat, katanya begitu. Let's see. Bukan cuma meningkat dalam hal kapasitas diri, tapi cuan. Okay, that's all my video from here. Semoga kita bisa membuat diri kita menjadi diri yang lebih baik, be better me. And then for next week I will tell you something about my life and sebuah pertanyaan besar mengenai helicopter view. So aku akan ngumpulin bahannya dan minggu depan kita coba sharing, bukan untuk kalian aja tapi untuk aku juga, supaya oke, aku simpan ucapanku untuk minggu depan. See ya.